Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin berbagi cerita dari masa kecilku hingga sekarang. Tentang pengalaman hidupku yang mungkin sedikit aneh menurutku. Baiklah, kita mulai dari aku masih kecil dulu ya. Dulu di masa kecilku pernah ada satu kejadian pencurian atau perampokan tengah malam di rumah kami. Waktu itu aku tidur di kamar tengah bersama ayahku, sedangkan ibuku tidur di kamar pojok dengan kakakku. Malam itu terjadilah perampokan itu dan beruntungnya kami sekeluarga selamat tanpa ada kekerasan apapun. Nah, karena ayahku penasaran dengan kejadian semalam, beliau memanggil orang pintar ke rumah. Singkatnya, ayahku ingin tahu siapa orang yang datang merampok semalam. Anehnya orang pintar itu bilang salah satu anakmu bisa menceritakan semua kejadian itu dan menunjukku. Spontan aku kaget seraya menyembunyikan diriku di balik tirai pintu ruang tengah. Apakah tidak berbahaya? Tanya ayahku. Tidak akan bahaya, anakmu itu bisa melakukannya, jawab orang pintar itu. Sini nak, lihat ini dan ceritakan semua yang kamu ketahui. Aku beranjak mendekat dan mengikuti arahan orang pintar itu. Aku menatap sebuah cawan berisi telur yang sudah tanpa cangkang, namun beberapa saat setelahnya dengan jelas aku melihat dua orang laki-laki mencongkel pintu depan bagian tengah yang terhubung langsung dengan dapur. Lalu salah seorang dari mereka membuka tudung saji di meja, kemudian usai makan dia menjadikan sebuah handuk sebagai lap, padahal handuk itu sebenarnya sajadah untuk sholat. Terlihat keduanya mengendap-endap menuju kamar tengah tempat aku dan ayah tidur, dan salah satu di antaranya memberikan isyarat, lebih tepatnya mungkin membagi tugas. Salah satunya masuk ke kamar tidur kami dan meletakkan pisau besar di leher ayahku. Aku melihat ayahku kaget yang kemudian bersikap pasrah setelah orang itu menekankan pisau itu. Kemudian salah satu tangannya melepas jam tangan ayahku dan dikantongnya. Ternyata menurut penuturan ayahku, orang itu memberikan instruksi kepada ayahku untuk tetap memejamkan matanya. Padahal yang aku lihat orang itu keluar dari kamar tidur kami dan pergi membawa sepeda ayah lewat pintu yang sama saat mereka masuk. Mereka berjalan ke samping timur rumah kami hingga tembus ke jalan belakang semakin ke selatan hingga aku tidak sanggup lagi melihat. Ayah, teriakku. Kepalaku sangat sakit dan bersambung esok lagi ya. Suka dengan ceritaku, subscribe ya. Yang ingin tahu kelanjutan ceritanya boleh dong komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.